sebuah quote yang kakak baca dan kakak dapatkan. Bunyinya yaitu, sikap dan perilaku seseorang ditentukan dengan siapa dia bergaul. Nah, pada episode kali ini, yaitu kami dan kakak akan membahas yaitu tentang pergaulan dan pertemanan. Penasaran kan? Oleh sebab itu, simak terus videonya dan jangan lupa terlebih dahulu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini jika video ini memberkati kalian semua. Oke, kakak tunggu ya. 1, 2, 3, let's go. Shalom guys, kembali bertemu dalam channel kesayangan kita, yaitu Yezia Channel pada saat yang terindah ini. Dan kita kembali dalam program Milenial Bertanya, di mana dalam program ini yaitu kami akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan ataupun masalah-masalah yang sering kita ketemukan, sering kita jumpai dalam kehidupan kekristenan, terlebih dalam kehidupan anak-anak remaja dan anak-anak muda Kristen pada zaman ini. Haleluya, bersama dengan Kak Max, kembali kita akan dalam program Milenial Bertanya. Dan seperti yang kalian sudah baca dalam judulnya dan kalian sudah lihat dalam pembukaannya, yaitu pada kali ini kita, terlebih kakak, akan membahas tentang pergaulan dan pertemanan. Penasaran kan? Haleluya. Oke, kakak akan membahas tentang pergaulan dan pertemanan. Setiap kita anak-anak muda, setiap kita individu, setiap remaja-remaja pasti itu mengalami dan merasakan pergaulan, dan juga pastinya mempunyai seorang teman atau bahkan ada seorang sahabat. Lalu sekarang dalam episode kali ini kakak akan membahas bagaimana pandangan Alkitab, pandangan iman Kristen tentang pertemanan dan pergaulan. Oke, sebelumnya kakak akan menanyakan kepada kalian, kan kalian sudah dengar, sudah sering ketemu dengan istilah pergaulan. Nah, kakak mau nanya terlebih dahulu, apa sih itu pergaulan? Ayo, boleh kalian baca, kalian kasih tahu. Apa sih itu pergaulan? Menurut kalian apa? Ya, ada yang bilang pertemanan, ada juga yang bilang persahabatan. Oke, kita akan belajar pada episode kali ini. Kakak catat, kakak searching, yaitu istilah dan definisi pergaulan. Kalian boleh catat, kalian boleh yaitu bikin note di tab kalian. Pergaulan adalah jalinan hubungan sosial antara seseorang dengan orang lain yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama sehingga saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Sekali lagi kakak bacakan ya. Pergaulan adalah jalinan hubungan sosial antara seseorang dengan orang lain yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama sehingga terjadi saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Jadi kalau bahasanya pergaulan adalah hubungan kita dengan orang lain dalam waktu yang lama, dan dalam hubungan itu terjadi yaitu pengaruh, saling mempengaruhi. Nah, itu definisi, yaitu arti dari pergaulan. Lalu bagaimana Alkitab menanggapinya? Oke, kita buka dalam 1 Korintus 15 ayat ke-33. 1 Korintus 15 ayat 33. Kalian boleh buka tab kalian, HP kalian, bahkan Alkitab kalian. Kita buka 1 Korintus 15 ayat 33. Yang sudah dapat katakan puji Tuhan. Kakak akan bacakan buat kalian ya. Ini ayat sudah terkenal sekali. 1 Korintus 15 ayat ke-33. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sekali lagi kakak bacakan.
1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu kata Alkitab. Pada episode kali ini, kakak akan membahas materi, kakak akan sharing, yaitu tentang pergaulan dan pertemanan. Seperti yang tidak kita tahu tadi, bahwa etimologi atau definisi dari pergaulan adalah hubungan kita dengan orang lain dalam waktu yang lama. Dan dalam hubungan itu ada pengaruh satu dengan yang lain, atau saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Contoh misalnya, kakak bergaul dengan B. Nah, itu waktunya 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang sampai sekarang. Nah, dalam pergaulan itu menghasilkan pengaruh. Pengaruhnya apa? Misalnya contoh, dia tolong kakak, kakak tolong dia. Dia berkati kakak, kakak berkati dia, gitu. Itu namanya pergaulan. Nah, dalam pergaulan ini kakak temukan di mana hasil pergaulan itu menghasilkan pertemanan. Nah, sekali lagi kakak bilang, di dalam pergaulan menghasilkan pertemanan. Lalu kakak searching, kakak baca artikel. Pertemanan itu ada 5 tahap. Menurut itu Jermaine Tucher. Nah, kakak akan bahas di sini. Menurut Jermaine Tucher dalam sebuah artikel di mana ada 5 tahapan dalam berteman. Penasaran kah? Haleluya. Oke, kakak, yang pertama. Menurut Jermaine Tucher, yang pertama adalah tahap asing. Tahap asing. Di mana tahap ini kita tidak saling kenal dan tidak ada komunikasi. Contoh, misalnya kita lagi belanja, kita lagi beli makanan gitu di restoran, kita ngantri. Nah, itu tahap asing. Karena tahap dalam manusia, pertemanan manusia itu asing. Jadi kita nggak tahu siapa dia, gitu kan, siapa lo, gitu kan. Nggak ada komunikasi, nggak ada ngomong. Ya kita ngantri ya karena pengen ngantri gitu, bukan karena pengen ngobrol. Nah, itu tahap asing menurut Jermaine Tucher. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Jermaine Tucher ada tahap acquaintance atau tahap saling kenal, di mana tahap ini kita mengenal sedikit tentang seseorang. Misalnya contoh, kalian punya teman kelas, satu kelas, misalnya kelas SMP kelas 1 gitu kan, kelas 7A. Nah, itu teman kalian itu tahap saling kenal. Pasti satu dengan yang lain kenal, tetapi tidak intens, tidak dalam, tidak intensif komunikasinya. Itu tahap saling kenal. Lalu yang ketiga kakak dapatkan adalah tahap casual friend atau tahap teman biasa, di mana tahap ini sudah cukup menghasilkan itu banyak waktu dengan mereka dan sudah lebih dalam lagi untuk komunikasinya. Jadi tahap casual friend itu teman yang sering kita menghabiskan waktu dengan dia. Lalu bukan hanya itu, juga sering komunikasi. Misal contoh, kakak kasih contoh. Kalian sudah kelas 7A tadi kan, itu kan satu kelas teman biasa, teman yang saling kenal doang. Tetapi kalau casual friend ini biasanya kakak kasih contoh, misalnya teman duduk kalian. Nah, otomatis teman samping kalian kan pasti kalian ngobrol, pasti kalian bercanda gitu kan. Itu namanya tahap casual friend atau tahap teman biasa. Lalu selanjutnya tahap close friend atau tahap teman dekat, di mana tahap ini kita sudah saling percaya dan memiliki ikatan emosi. Tahap close friend atau tahap teman dekat, di mana tahap ini mempunyai, yaitu sudah saling percaya dan memiliki ikatan emosi. Jadi dari teman duduk kalian misalnya itu bisa jadi teman close friend, memiliki emosi, jadi bercanda, ketawa gitu kan. Gitu. Tapi yang terakhir menurut
Jermain Tucher, ada namanya intimate friend atau yang sering kita sebut dengan sahabat. Tapi ini lebih dalam lagi, orang sudah mengenal. Bahkan kata Jermain Tucher apa? Jiwanya sudah saling terikat, atau sudah ada ikatan jiwa seperti empati. Contoh misalnya kalian punya sahabat gitu kan. Nah, itu berarti ketika kalian diputusin pacar gitu kan. Dia nangis karena sedih, kalian nangis gitu kan. Terus apalagi? Dia merasa kasihan ketika kalian apa? Misalnya belum makan, nggak ada uang, itu tahap sahabat. Jadi itu lima tahapan dalam pertemanan menurut Jermain Tucher. Lalu kalian bertanya gini, Kamex, apa sih pengaruhnya, dampaknya bagi kita anak-anak muda Kristen dalam pergaulan dan pertemanan? Kamex, bagaimana dampaknya pergaulan terhadap kita remaja-remaja Kristen zaman now? Oke, kakak renungkan, ada 3 hal yang kakak renungkan. Karena apa dampaknya ketika kita bergaul? Apa dampaknya ketika kita itu mempunyai teman? Yang pertama, pergaulan menentukan pola pikir atau sudut pandang seseorang. Sekali lagi boleh diulang apa kalian? Pergaulan menentukan pola pikir atau sudut pandang seseorang. Kakak mau bilang bahwa seperti definisinya bahwa pergaulan itu adalah hubungan antara kita dengan orang lain. Dan dalam hubungan itu ada interaksi, ada komunikasi, dan saling mempengaruhi. Jadi kakak renungkan yang pertama, kenapa Alkitab bilang jagalah pergaulan kita. Yang pertama, karena pergaulan itu menentukan pola pikir dan sudut pandang kita. Betul? Kakak mau bilang ini, ketika kalian, sahabat-sahabat kakak, teman-teman kakak yang kakak kasihi dimanapun kalian berada, kakak mau bilang, ketika kalian berteman, ketika kalian bergaul, otomatis kalian pasti ngomong kan? Betul nggak? Ngobrol kan? Ketika ngobrol itu pasti ada tahap namanya diskusi. Nah, ketika tahap diskusi itu terjadi, maka ada namanya tukar pikiran. Betul nggak? Pasti. Si A misalnya menyampaikan pikirannya tentang satu topik, si B. Nah, dalam tukar pikiran itu, maka kakak renungkan bahwa apa? Menentukan pola pikir kita, sudut pandang kita. Betul nggak? Kakak kasih contoh, misalnya contoh Ucok gitu kan. Ucok mempunyai teman gitu. Dia di kelas 6 SD misalnya, atau kelas 1 SMA lah, 1 SMA. Kelas 1 SMA, kelas 10A misalnya. Nah, Ucok ini mempunyai teman gitu kan. Punya teman geng. Nah, ketika lagi istirahat, Ucok ke kantin gitu kan, ngobrol sama temannya. Gini loh, gini tentang masalah gini. Tiba-tiba, misalnya kakak kasih contoh, gitu kan, uang jajan. Ucok nanya gini ke temannya, kalian uang jajannya berapa? Gitu kan. Oh, aku 100.000. Oh, aku berapa? Nah, kalian pakai apa? Kan ditanya sama Ucok. Ya ada si A jawab, wah aku mau pakai buat habisin lah, buat makan semua yang ada di kantin sekolah. Lalu si B bilang gini, ya setengah aku tabungin, setengah aku pakai gitu kan. Lalu si C ngomong gini, ya semuanya kalau bisa aku tabungin. Nah, dalam percakapan itu membentuk pola pikir Ucok. Oh, ternyata uang sekolahnya ada yang ditabungin, ada yang dipakai semua, ada yang setengah-setengah gitu. Nah, kakak bilang bahwa pergaulan itu menentukan pola pikir dan sudut pandang kita dalam menghadapi segala sesuatu, terutama dalam masalah.
Jadi kalian harus jaga. Alkitab bilang kenapa? Karena jagalah pergaulanmu. Karena kenapa? Yang pertama kakak bilang bahwa pergaulan itu menentukan sudut pandang dan pola pikir kita. Jadi kakak bilang kalian harus berhati-hati dalam memilih teman. Karena teman kalian bisa mengubah pola pikir, sudut pandang yang mungkin sudah ditanamkan oleh orang tua kalian. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah logika Max? Kakak temukan, kakak renungkan, ketika pergaulan sudah menentukan pola pikir dan sudut pandang kalian, lalu yang kedua kakak dapatkan apa? Pergaulan menentukan habit atau kebiasaan, atau yang sering kita sebut zaman now adalah lifestyle. Apa? Menentukan kebiasaan atau habit, atau yang zaman sekarang lifestyle. Jadi kakak mau bilang lifestyle kita, gaya hidup kita itu tergantung dari pergaulanmu. Tergantung dari kehidupan engkau bergaul dengan siapa, kalian berteman dengan siapa. Itu lifestyle. Kalau kalian ketemu dengan teman yang bergaul dengan teman yang orang kaya, pasti lifestyle kalian gak jauh dengan dari orang kaya. Betul gak? Kalau kalian ketemu dengan teman dan bergaul dengan teman yang tanda kutip hedonisme itu artinya suka membeli sesuatu, hal-hal barang mewah, pasti akan membentuk kebiasaan kalian membeli barang mewah. Betul nggak? Nah, jadi yang kedua, pergaulan itu membentuk lifestyle atau gaya hidup kita. Lalu yang ketiga, kakak temukan adalah pergaulan itu menentukan berkat atau rezeki kita. Sekali lagi apa? Pergaulan itu menentukan berkat atau rezeki kita. Ada mungkin kalian bertanya gini, loh, apa hubungannya Kak Max rezeki atau berkat dengan pergaulan kita? Tunggu dulu. Ini yang penting. Karena kenapa? Ketika kalian sudah bergaul, menentukan sudut pandang kalian, pola pikir kalian, ketika sudah terbentuklah pola pikir kalian, lalu terbentuklah kebiasaan atau lifestyle kalian. Saya mau bagaimana kehidupan ini? Lalu ketika lifestyle sudah terbentuk, kebiasaan sudah terbentuk itu, maka akan terbentuklah di mana berkatnya, rezekinya kepada kita. Contoh, kakak kasih contoh. Misal, dari kecil kakak ditanamkan sama oma kakak, sama mama kakak untuk apa? Untuk belajar nabung, rajin menabung. Dulu waktu kakak SD sampai masa sekolah lah, nggak pernah kakak dikasih duit jajan itu banyak, tapi selalu dicekokin, dibikin sudut pandang sama orang tua dulu bahwa harus menabung. Itu nabung. Singkat cerita, kakak masuk ke sekolah, kakak ketemu teman-teman yang nabung. Kakak cerita, kakak ngobrol gitu kan, gimana sih duit jajanmu gitu kan, lu berapa gitu kan, ya pokoknya anak-anak muda lah. Ada yang bilang 100.000, lu pakai semua atau gimana? Kakak tanya begitu. Ternyata enggak, gue pakainya setengah-setengah, gue tabung, gue pakai. Ya kalau gue lagi makan, gue pakai buat makan gitu. Sisanya gue tabung. Nah, itu membentuk pola pikir kakak gitu kan. Oh, ternyata ada yang nabung. Akhirnya menguatkan kakak. Sehingga dari pola pikir itu terbentuklah kebiasaan kakak. Apa? Rajin menabung. Suka menabung. Kakak sisihi nabung. Misalnya, duit jajan 50.000 gitu misal. Kakak nabungin. Misalnya 25 atau 30, 20-nya buat makan dan ongkos. Gitu. Nah, dari situ terbiasa. Nah, ketika sudah terbiasa, itu menentukan rezeki dan berkat kakak. Jadi apa? Ketika sudah ditabung, duitnya banyak.
Ketika sudah tabung duitnya banyak, kakak bisa beli apa? HP. Bisa beli yang kakak inginkan, kakak rindukan. Nah, ini yang penting. Terbiasa ke bawah dari kecil sampai hari ini kakak dewasa. Ketika hari-hari ini zaman pandemi corona, orang pada nggak punya ongkos, kurang dan sebagainya. Karena kakak terbiasa dan sudah terbentuk untuk menabung, maka kakak mau bilang nih, ketika sudah dalam pandemi corona ini, nah berkatnya ada duit yang kakak safety dan kakak bisa aman, masih bisa kerja. Jadi kakak mau bilang gini sama kalian, pergaulan itu menentukan sudut pandang, pola pikir kita. Lalu sudut pandang itu membentuk apa? Lifestyle, gaya hidup kita. Lalu gaya hidup kita membentuk berkat kita. Makanya kalau kalian bergaul dengan teman yang baik, takut Tuhan, rajin menabung, itu akan membentuk apa? Pola pikir kalian harus takut Tuhan. Oh ya, saya harus rajin menabung, harus mengasihi, harus kelola duit yang benar gitu kan. Nanti akan menentukan kebiasaan kalian, lifestyle kalian. Nah, ketika sudah terbentuk lifestyle kalian, nanti akan menentukan berkat dan rezeki kalian. Apakah kalian akan jadi orang kekurangan? Apakah kalian orang yang berkecukupan? Gitu. Tapi kalau kalian berteman dengan orang yang, maaf, kakak ngomong, suka belanja, gitu kan, menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang gak penting, contoh kehidupan bebas, dugem, terus apalagi nongkrong-nongkrong yang gak jelas, ngomongin gak jelas. Nah, itu mempengaruhi pola pikir kalian, sudut pandang kalian. Ketika sudah menentukan sudut pandang kalian, oh dunia itu hebat, dunia itu enak gitu kan, nanti akan menentukan gaya hidup kalian. Gaya hidupnya apa? Misalnya tiap habis kerja suka nongkrong gitu, sampai malam larut-larut, wah gak jelas juntrungannya. Terus apalagi suka nanti kalian udah kerja dihabiskan uangnya gitu. Nah, nanti akan apa? Menentukan juga berkat dan rezeki kalian. Jadi kakak gak heran kalau misalnya kalian juga gak heran apa, ketemu teman-teman kalian di kantor ataupun di sekolah ataupun di kuliah, aduh duit gua habis, gaji gua habis gitu. Pasti gak jauh dari pergaulan. Makanya kakak di akhir video ini kakak bilang gini, sederhana kesimpulannya, ayo teman-teman, sahabat-sahabat kakak yang kakak kasihi, jagalah pergaulan. Kenapa? Karena pergaulan dan pertemanan menentukan sudut pandang engkau, pola pikir kita. Lalu yang kedua, pergaulan dan pertemanan itu menentukan gaya hidup kita, lifestyle kita. Lalu yang ketiga, ini yang penting, pergaulan dan pertemanan itu menentukan berkat dan rezeki yang akan kalian terima. Nah, sebab itu doa kakak sama kalian sebagai teman-teman, sahabat-sahabat yang kakak kasihi, tetap jaga pergaulan kalian. Kakak doa agar kalian dapat teman yang baik, teman yang takut akan Tuhan, teman yang selalu bertindak dan berpikir positif, supaya kalian apa? Bisa terima berkat. Oke? Sampai jumpa dalam video episode selanjutnya di Milenial Bertanya. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.